Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah pada gereja kita ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Biarlah di hari-hari Minggu berikutnya kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3.
di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melayaninya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh Kudus-Mu, menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah mata iman kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan penuh sukacita membangkitkan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita hari ini, Minggu Pentakosta yang pertama, yang tertulis di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 42. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Kejadian 41 ayat 37 sampai 42, beginilah firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu,
tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti Engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun meninggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300, nomor 39, ayat 1 dan 2. Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun karena kasih-Nya kita dilayakkan untuk datang ke hadapan Tuhan. Marilah kita merenungkannya itu dan marilah kita berdoa di dalam hati.
Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini, yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 sampai 2.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 sampai 3. Roh Kudus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai khotbah dalam minggu ibadah Pentakosta yang pertama pada hari ini, Minggu 19 Mei 2024, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi, orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Selamat Pentakosta bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur, berterima kasih karena kita telah memasuki 5 perayaan besar agama Kristen. Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan, dan hari ini Pentakosta. Tapi tentu pasti beda perayaan ini dengan perayaan yang lain. Yang paling besar dirayakan ialah Natal dan Paskah. Kalau Kenaikan dan Pentakosta sepi tanpa hiruk pikuk. Tidak ada panitia penyambutan Pentakosta, atau tidak ada panitia kenaikan Yesus ke surga. Tapi panitia Natal, panitia Paskah selalu besar dan digelontorkan dana besar untuk peristiwa Natal dan Paskah. Tapi untuk peristiwa Pentakosta tidak ada digelontorkan dana di sini atau kegiatan yang wah, atau ada kegiatan lain seperti KOR. Ada KOR Pentakosta? Gak ada ya. Di gereja kita gak ada KOR Pentakosta. Atau latihan karena menjelang hari Pentakosta. Padahal ini 2 hari kita rayakan. Pentakosta 1 dan Pentakosta 2. Seolah-olah hari Pentakosta bukanlah hari besar keagamaan Kristen. Sepi tanpa ada perayaan. Padahal makna dari Pentakosta itu sangat penting bagi kita.
Maka tema yang akan kita dengar dalam Minggu Pentakosta ini ialah kuasa Roh Kudus yang mempersatukan. Kuasa Roh Kudus yang mempersatukan. Artinya Pentakosta ini kita rayakan dalam rangka mempersekutukan. Jadi kuasa Roh Kudus mempersekutukan atau mempersatukan yang bermacam-macam, berbeda-beda, baik bahasa, kultur dan budaya dan agama. Ini menarik. Tema ini sangat menarik untuk kita dalami. Karena itu ada beberapa poin yang akan kita gumuli atau kita pelajari dari tema ini. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Apa itu? Yang pertama, Roh Kudus menyatukan melampaui batas bahasa. Roh Kudus mempersatukan melampaui batas bahasa. Kalau kita cermati teks yang baru saja kita baca, maka kita akan menemukan ada 15 bahasa yang berkumpul di sebuah tempat di Yerusalem. 15 suku atau 15 bangsa yang bertemu dalam sebuah tempat, dan pada pertemuan itu sebenarnya mereka tidak bisa mengerti satu dengan yang lain karena bahasa-bahasa yang berbeda-beda itu. Sama seperti kalau kita bertemu dengan katakanlah skop kecil Batak, Batak Toba, Angkola, Simalungun, Karo, Dairi. Kalau kita bertemu, jangan-jangan kita tidak mengerti satu dengan yang lain. Atau di Indonesia ini ada orang Jawa, orang Papua, orang Kalimantan, orang Batak, orang Jawa dan sebagainya. Kita bertemu tanpa ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita pun mungkin bertemu itu saling diam dan tanpa ada rasa. Tetapi yang aneh dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem kala itu, ketika lidah-lidah api seperti lidah-lidah api turun atas mereka, maka mereka mengerti bahasa orang lain. Belum ada waktu itu seperti yang sekarang dimasukkan ke telinga kita penerjemah. Orang berbahasa Inggris kita dengar bahasa Indonesia, berbahasa Prancis kita dengar dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat pertemuan para pemimpin dunia kan pakai itu, translator itu. Jadi orang bebas pakai bahasa apa, dia akan terjemah ke dalam bahasa kita setting. Itu belum ada. Itu sebab mereka tercengang-cengang dan heran karena pertemuan itu memampukan orang yang dipenuhi Roh Kudus bersekutu dan mengerti bahasa-bahasa negara lain. Itu sebab pelajaran yang pertama kita lihat di sini ialah Roh Kudus menyatukan melampaui batasan bahasa. Artinya apa? Bahasa bukan lagi penghambat untuk memberitakan Injil. Bahasa bukan lagi sebuah penghambat atau rintangan untuk menyampaikan Injil. Karena ketika mereka berbahasa Partia, berbahasa Media, berbahasa Yahudi, berbahasa Mesir, berbahasa Arab, orang mengerti bahasanya. Sehingga tidak ada rintangan hambatan lagi untuk memberitakan Injil dalam berbagai bahasa. Itu yang pertama. Nah, refleksi dari sini, makanya setiap Natal ada liturgi berbagai bahasa. Biasanya teks yang diambil ialah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Artinya kita bisa memberitakan Injil dengan berbagai bahasa. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari tema ini ialah Roh Kudus membawa persatuan. Roh Kudus membawa persatuan. Ketika mereka bertemu di Yerusalem di satu tempat itu, mereka sebenarnya belum bersatu. Karena masih membawa ego masing-masing. Karena masih membawa pengertian masing-masing. Karena mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Karena berbeda bahasa. Sehingga mereka sulit bersatu. Lalu ketika Roh Kudus tercurah atas mereka, lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus membawa persatuan. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan dalam arti bahasa tadi sudah diselesaikan karena mereka saling mengerti bahasa. Selain bahasa, mereka mengerti hati mereka. Selain pengertian hati, mereka juga mengerti
apa yang mereka bahas dan bicarakan kala itu. Persoalannya ialah banyak sekarang orang satu bahasa tapi tidak bersatu. Satu bahasa tapi tidak bersatu. Ini yang paling bahaya. Kalau peristiwa Pentakosta ini berbeda bahasa tapi mereka bisa bersatu. Bersatu untuk apa? Untuk mewartakan Injil. Persoalan kita di zaman sekarang ialah kita sudah punya bahasa yang satu, tapi kita tidak bersatu memberitakan Injil. Ini menjadi persoalan. Kita sudah punya bahasa Batak Toba, kita sudah punya bahasa Indonesia, tapi kita tidak bersatu memberitakan Injil. Ini tantangan kita. Berarti kita berbeda dengan orang yang hadir di Yerusalem ribuan tahun yang lalu, di mana mereka berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda negara, tapi ketika turun Roh Kudus mereka bersatu. Refleksi yang kita bisa ambil dari sini ialah kiranya dalam turunnya Roh Kudus di gereja kita saat ini, dalam peristiwa Pentakosta hari ini, maunya minimal kita yang hadir saat ini di gereja ini, kita bersatu hati. Atau kalaupun tidak, nanti pulang kita ke rumah kita masing-masing, yang selama ini suami istri, anak dan keluarga tidak bersatu. Setelah pulang nanti katakanlah kepada istri kita, suami kita, anakku, hari ini mari kita bersatu. Karena ini peristiwa turunnya Roh Kudus. Makna dari peristiwa turunnya Roh Kudus ialah Roh Kudus mempersatukan kita lagi. Kalau ada persoalan, salam, saya mengampunimu, saya menerimamu. Artinya saling membuka diri untuk bersatu. Itu yang kedua, Roh Kudus mempersatukan, membawa persatuan. Yang ketiga, Roh Kudus membawa pemberitaan Injil. Roh Kudus membawa pemberitaan Injil. Sebelumnya mereka bungkam, takut memberitakan Injil. Sebelumnya mereka ragu memberitakan Injil. Sebelumnya mereka was-was memberitakan Injil. Kalau nanti diberitakan, ditangkap, dibunuh seperti Yesus. Kalau nanti ditangkap, dipenjarakan, dieksekusi oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang jidat dan sebagainya. Maka mereka bungkam, tidak mau berkata benar. Mereka bungkam, tidak mau menyaksikan Kristus. Tapi dengan peristiwa Pentakosta, Injil berani diberitakan dan diwartakan. Refleksi dari sini kita berarti ketika kita merayakan peristiwa Pentakosta pertama hari ini, jangan ada lagi yang bungkam akan Injil. Jangan ada lagi yang takut memberitakan Injil. Minimal kita beritakan di wall Facebook kita masing-masing. Mulailah tulis nanti hari ini saya memberitakan Injil di Facebook ini. Firman Tuhan yang berkata Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Beritakanlah Injil. Wah, orang like kan gitu. Tapi kalaupun tidak ada orang like, kau beritakan Injil di Facebookmu, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak takut lagi beritakan Injil. Kalau takut berkata-kata, mainkan jemarimu di Facebook, di Instagram, di TikTok, entah di mana pun. Hai guys, hari ini firman Tuhan berkata, bersatulah, bersekutulah. Ayo rayakan Pentakosta. Rayakan Pentakosta melalui TikTokmu, melalui YouTubemu, melalui Instagrammu. Jangan bungkam atas kebenaran. Mulailah. Itulah Pentakosta. Memberi kita keberanian mewartakan Injil. Itu yang ketiga. Yang perlu kita pelajari dari peristiwa Pentakosta hari ini. Pertanyaan kita ialah bagaimanakah cara Roh Kudus mempersekutukan umat percaya di Yerusalem kala itu? Bagaimana caranya? Sehingga mereka bersatu, mereka bersaksi, mereka mengerti bahasa yang berbeda-beda itu. Yang pertama, Roh Kudus menghilangkan hambatan bahasa. Jadi kalaupun bahasa kita menjadi rintangan kala itu, sekarang tidak lagi. Apalagi di zaman digital sekarang. Jangan takut bahasa. Kalau kita tidak tahu bahasa Prancis, tulis dalam bahasa Inggris, suruh AI menerjemah. Terjemah dulu bro, ini bahasa Indonesia ke dalam bahasa Prancis. Hitungan detik, masih gini-gini mata kita sudah selesai.
artificial intelligence atau chat GPT sekarang, apalagi versi 4.0 atau 4.0, kepada mahasiswa ini ya, gunakan sebelum pemerintah melarang penggunaan chat GPT di kampus. Gampang sekarang. Jadi jangan ada mengatakan, Pak saya tidak punya bahan, Pak saya tidak sulit mencari materi kuliah saya, paper. Itu mahasiswa yang tidak tahu perkembangan zaman. Sekarang nanti bukalah chat GPT 3.5 atau chat GPT 4.0, 4 atau chat GPT 4.0. Tapi kalau 3,5 gratisan, tapi kalau 4 dan 4.0 itu berbayar $20 per bulan. Bisa kalian kongko-kongko, 10 orang kumpul beli chat GPT 4.0 atau 4, lalu gunakanlah dengan syarat jangan hapus apa yang kita chat GPT gunakan. Kalau kita hapus nanti hilang data kita. Kalau main tim, kalau tim ada $25 per bulan. Kalau 10 orang gampang kan, paling-paling 100.000 atau 10.000 sebulan, gampang. Itu perkembangan zaman sekarang. Melebihi Pentakosta ini artificial intelligence. Kalau dulu Pentakosta itu hanya 15 negara dia membatasi atau melewati bahasa, sekarang seluruh bahasa dunia tanya chat GPT atau artificial intelligence. Hitungan detik dia kerjakan. Nggak tahu saya apa bisa bahasa Batak. Mungkin cobalah dulu. Saya belum pernah coba dalam bahasa Batak. Terjemahkanlah dulu ini dalam bahasa Batak. Belum saya coba. Nanti saya coba setelah ini. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa internasional di dunia ini, berapa sekarang dunia ini? Hampir 180 negara ya. Sebentar itu diterjemahkan oleh chat GPT, artificial intelligence. Jadi jangan malas hai mahasiswa. Peristiwa Pentakosta menggunakan bahasa-bahasa tidak lagi rintangan saat ini. Jika engkau ingin menyebarkan Injil dalam bahasa Hokkien, bahasa Cina, kirim aja, terjemahkan dulu bro ke GPT itu dalam bahasa Hokkien. Setelah diterjemah copy paste, kirim ke teman-temanmu yang Chinese. Atau bahasa apapun bisa. Ini peristiwa Pentakosta. Mampu memberi kita kesempatan menyampaikan Injil dalam berbagai bahasa. Artinya apa? Roh Kudus menghilangkan hambatan bahasa. Sekarang itu sudah terrealisasi. Jangan ada lagi, Pak saya tidak mengerti bahasa Prancis. Wah bodoh kali kan itu, harus maaf. Saya tidak mengerti bahasa Jerman. Tidak zamannya lagi sekarang. Terjemah gampang. Itu peristiwa Roh Kudus. Apa yang dia kerjakan? Menghilangkan rintangan bahasa. Yang kedua, Roh Kudus membangun rasa persaudaraan sejati. Roh Kudus membangun rasa persaudaraan sejati. Kalau dalam teks dikatakan tadi, bukankah orang ini orang Galilea? Mengapa mereka bisa berkata-kata dan kita mengerti? Berarti bahasa tidak lagi membuat kita sulit bersaudara, tapi bahasa peristiwa Pentakosta ini membuat kita makin mudah bersaudara. Kalau kita nanti berkesempatan pergi ke Thailand atau pergi ke mana, tidak bisa bahasa Thailand, tinggal pakai apa? Kita berbahasa Indonesia, langsung kedengaran ke orang Thailand dalam handphone kita. Jadi nggak perlu lagi penerjemah. Berapa harga sandal ini? Pakai bahasa Thailand, wah dikatakannya misalnya bahasa Thailand, keluar ke kita bahasa Indonesia, gampang. Ini artinya persaudaraan kita tidak lagi renggang karena bahasa. Tapi yang persoalan seperti yang saya katakan tadi, bahasa kita satunya tapi tidak bersaudara. Ini menjadi tantangan berat. Kita tahu bahasa Indonesia, tahu bahasa Batak, tapi tidak bersaudara. Dingin persaudaraannya. Kalau keluarga kita sekarang dingin persaudaraannya, dengan peristiwa Pentakosta ini pulang nanti, peluklah saudara kita itu. Halo bro, hari Pentakosta kita harus memperkuat persaudaraan kita. Sebagai bukti hari ini hari Pentakosta, aku dipenuhi Roh Kudus, hatiku sekarang suci. Mari kita ulangi persekutuan kita dalam bahasa roh yang baru. Itu kembali ke titik nol dari persaudaraan baru. Seperti SPBU kan, mulai dari nol Pak katanya kan. Jadi mulai lagi persaudaraan dari titik nol. Mengenang persaudaraan masa lalu dan melanjutkan persaudaraan masa kini untuk semakin akrab.
yang mulai renggang makin akrab, yang terputus selama ini mulai hubungi lagi. Halo Namboru, halo Tulang, halo Opung, mulai. Itulah peristiwa Roh Kudus. Karena Roh itu telah bekerja dalam hati kita untuk mempersatukan persaudaraan kita. Itu yang kedua. Sehingga orang-orang pada waktu itu semakin bersaudara, semakin semakin dekat. Karena Roh Kudus telah ada di hati mereka. Yang ketiga, Roh Kudus berperan dalam membuka hati dan pikiran untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus membuka hati untuk berkenan memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, kalaupun kita baca bolak-balik kitab suci ini, tidak ada maknanya bagi kita. Itu sebab ketika kita membaca kitab suci, sering sekali kita mengantuk. Kalau ada kesulitan tidur malam-malam, ambil aja Alkitab. Baca mulai Kejadian. Baru pasal pertama sudah langsung cepat aja pergi ke tempat tidur karena sudah ngantuk. Tempat yang kedua yang membuat kita cepat tidur di gereja. Datang aja ke GKPI misalnya di sini. Ketika khotbah langsung dipikir pendeta sedang mengangguk-angguk kebenaran, ternyata dia sudah ngantuk. Jadi tempat yang paling enak tidur di rumah Bapak. Ini kan rumah Bapak ini kan. Mengapa kau tidur di rumah Bapak? Ya rumah Bapakku lah. Enak sekali tidur di rumah Bapak. Jadi jangan diganggu. Orang-orang yang tidur di gereja jangan diganggu. Karena dia sedang tidur di rumah Bapak. Menikmati rumah Bapak dengan seenak-enaknya. Daripada nanti pulang ke rumah tidak bisa tidur. Jadi biarkan aja. 10 menit atau 20 menit dia tidur. Semoga semakin sehat. Pulang dengan roh yang baru. Lalu dia mendengar firman dalam hayalan mimpi yang luar biasa. Mendengar khotbah dalam mimpi enak itu. Enak itu kan? Tapi di sini tidak ada itu. Enggak ada di GKPI Pamen ini. Di gereja lain mungkin. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Itu yang ketiga. Apa yang dikerjakan Roh untuk mempersekutukan kita? Yang pertama tadi Roh menghilangkan hambatan bahasa. Yang kedua Roh membangun rasa persaudaraan. Yang ketiga Roh membuka hati pikiran untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Apa yang akan kita renungkan dalam minggu Pentakosta ini? Yang akan kita bawa pulang, yang menjadi bekal iman kita dalam merayakan Pentakosta yang pertama. Yang pertama ialah persatuan dalam keberagaman. Ketika kita merayakan Pentakosta, ingatlah bahwa kita dipersatukan oleh Tuhan dalam keberagaman kita. Walau ada di sini berbagai-bagai suku, Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo, Toba, Pak-Pak, kita dipersatukan dalam kasih Kristus. Kalaupun kita berbeda secara sosial ekonomi, berbeda secara akademis, tapi kita satu di dalam Kristus. Ingat peristiwa Pentakosta mempersatukan kita di dalam keberagaman. Jadi kalaupun ada perbedaan nanti, jangan anggap itu tantangan. Jangan anggap itu hambatan, tapi itu keberagaman yang diberikan kepada Tuhan kepada kita supaya kita sadar pentingnya keberagaman mencapai persatuan. Yang kedua, pemberdayaan misi. Peristiwa Pentakosta habis ini, kelima perayaan agama telah kita selesaikan. Habis ini selesailah perayaan-perayaan. Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan, Pentakosta. Sudah selesai perayaan agama Kristen kita rayakan sekarang. Tugas kita apa? Memasuki Minggu Trinitatis. Minggu Trinitatis bisa 24 minggu. Di masa ini gunakanlah untuk bermisi. Gunakanlah untuk memberitakan Injil. Menjelaskan kebaikan Tuhan. Menjelaskan firman Tuhan bagi siapapun. Ini minggunya bagi kita bermisi di seluruh kehidupan kita. Itu yang kedua, pemberdayaan untuk misi. Yang ketiga, pemahaman dan transformasi. Peristiwa Roh Kudus ketika dia tercurah bagi orang-orang di Yerusalem kata itu, terjadi transformasi. Transformasi artinya seseorang bisa mengerti bahasa asing dan bahasa asing bisa kita mengerti. Terjadi perubahan yang radikal sehingga orang tercengang-cengang dan heran-heran. Di zaman sekarang yang terjadi bukan transformasi. Ketika ada orang berbahasa roh, kita tidak bisa mengerti bahasanya. Itu yang aneh sekarang. Ada orang apa artinya? Enggak tahu.
akhirnya memisahkan kita dengan orang lain. Kalau kita berbahasa roh bolehkah? Boleh. Harus ada yang bisa menafsir. Misalnya saya saku kurata misalnya. Apa artinya itu? Dompetnya kosong. Nah itu bisa diterjemahkan. Berarti bolehlah. Tapi kalau misalnya apa artinya? Enggak tahu. Seperti burung yang berkokok misalnya. Atau yang berbunyi. Enggak ada yang menafsir. Bolehkah? Boleh. Tapi jangan gunakan di gereja. Pergilah ke kamar. Kuncilah. Pakailah bahasamu itu. Entah pakai bahasa apapun. Yang jelas Tuhan tahu isi hatimu. Bukan bahasamu. Isi hatimu yang Tuhan tahu. Entah bahasa apapun. Terserah. Tapi kunci kamarmu. Bukan di persekutuan jemaat. Sehingga bukan bahasa itu membuat kita cerai-berai, tapi bahasa roh itu, dipenuhi roh itu akan membuat kita bersatu dan terjadi transformasi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, terjadi dinamika Roh Kudus yang berkelanjutan. Terjadi dinamika Roh Kudus yang berkelanjutan. Jangan kita anggap setelah Minggu Pentakosta sekali terima roh maka selesailah. Tidak. Maka setiap hari mintalah Roh Kudus untuk memimpin kita. Karena fungsi Roh Kudus ialah memimpin, menyertai dan membimbing kita setelah Yesus naik ke surga. Kedatangan Roh Kudus menggantikan posisi Yesus yang selama ini mendidik mengajar, maka sekarang rohlah yang mendidik mengajar, menyertai dan melindungi kita. Maka setiap hari katakanlah, ya Roh Kudus, bimbinglah hambamu ini melakukan pekerjaan saya, pelayanan saya hari ini. Maka peristiwa Roh Kudus ini harus berkelanjutan, tidak berhenti pada perayaan, tapi terus menerus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah beberapa poin yang harus kita bawa pulang, yang kita renungkan nanti. Pertama, persatuan dalam keberagaman. Kedua, pemberdayaan untuk misi. Yang ketiga, pemahaman dan transformasi. Yang keempat, dinamika Roh Kudus yang berkelanjutan. Kiranya Roh Kudus yang kita rayakan sekarang hinggap di hati kita masing-masing, membawa kita pada perjalanan iman kepada kebenaran ilahi. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena hari ini kami merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus di hati dan pikiran kami. Sehingga kami mengalami pembaruan hidup. Bahkan kami melihat peristiwa Pentakosta ini sebagai sarana untuk mempersekutukan umat percaya. Terjadi persatuan dalam keberagaman. Bahkan kami menggunakan daya kami untuk melakukan misi. Bahkan kami semakin memahami bahwa diri kami akan mengalami transformasi kala roh diam berkenan di hati kami. Dan kami akan terus membutuhkan penyertaan Roh Kudus yang berkelanjutan. Sehingga rohlah yang membimbing kami pada akhir kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami untuk memahami, mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu kini sepanjang masa. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi. Ku
Agar kita memberi kurban persembahan, mari kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian tertulis, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, marilah kita beri persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu
dan berkati menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang lain, agar Kau dipuji tiap orang. Ku kepada Tuhan ku beri persembahan, dengan diri matang kepalaku yang ada. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak terkira banyak dan besarnya anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Kami patut merasa malu dan takut datang kepadamu karena pelanggaran dan pengkhianatan kami. Tetapi Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan kesalahan kami. Sebaliknya Engkau mengaruniakan anak-Mu kepada kami untuk menjadi korban perdamaian bagi kami atas segala dosa kejahatan kami, supaya kami oleh darahnya dikuduskan dan boleh datang ke hadapan-Mu dan menyebut-Mu Bapa kami. Dan Engkau telah mematerikan penebusannya di dalam kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, dan Dia duduk di sebelah kanan-Mu. Pada hari ini Engkau kembali menambahkan kasih anugerah-Mu dengan mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya Dia menyertai kami di dalam hidup kami, menjadi pembimbing dan penghibur bagi kami, supaya olehnya kami dikuatkan untuk melawan segala godaan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bawa dan tetapkanlah hati dan batin kami, supaya mulai pada hari ini sampai seterusnya kami senantiasa berpaut kepada kehendak-Mu. Tanamkanlah kerinduan dan ketabahan dalam hati kami, menuruti kehendak-Mu, supaya kami dalam pengorbanan anak-Mu jadi layak turut mengambil bagian dalam hidup persekutuan Roh-Mu. Ya Roh Kudus, Roh penghibur, tolong dan ajarlah kami, supaya kami tambah mengenal dan memahami kasih karunia Tuhan Yesus untuk kami orang berdosa. Janganlah biarkan kami tersesat. Engkau jugalah kiranya yang memelihara kami dalam Kristus bersama semua orang percaya yang memanggil nama Tuhan, yang sudah menyesali kejahatannya dan takluk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ajarlah kami untuk senantiasa mengarahkan kerinduan dan pengharapan kami kepada hal-hal yang ada dalam kerajaan-Mu yang tidak terbatas, yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah Pentakosta ini juga kami mohon Tuhan menghibur keluarga yang berduka, keluarga Situa Dr. Melanton Rumapea dan Inang Ibu Rita Nebaho. Hiburkanlah mereka yang berduka atas perpisahan dengan yang terkasih, supaya mereka kuat menghadapi dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Dengarkan dan sempurnakanlah doa permohonan kami, supaya kami di dalam kata-kata dan perbuatan kami senantiasa memancarkan kasih setia yang daripada-Mu di dalam dunia ini. Demi pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.